Learning Log Godot hari pertama. Hari ini kita mulai belajar Godot Engine. Ya, sebagai background story, I'm a backend engineer, spesifik di Java programming. Karena udah ada basic programming, kenapa nggak belajar game programming sekalian? Jadi makanya kita mulai dari Godot Engine Documentation. Saya belum tahu seberapa jauh kita akan melangkah. Ya, kita lihat aja. Yuk, kita mulai. Yuk, kita mulai. Kita start Pomodoro-nya di 10 menit. Ya, kita start dari documentation. Ini versi 45 ya, Godot Engine-nya. Godot Engine 4.5 documentation in English. Jadi, ya langsung aja ya catatannya di sini. Godot Engine documentation is available in various language and version. Jadi, Godot dokumentasi itu tersedia ya di berbagai jenis bahasa dan versi. Expand the read the doc panel at the bottom of slide bar to see the list. Di sini ya berarti ya. Oke, ini ada language-nya, ini ada versi, ini versi 45 yang sekarang. Sampai ada versi 2.1 ya. Stabilnya itu di 45 ya. Ini language, sayang ya bahasa Indonesia belum ada. Oke, nantilah sometime lah kita mungkin bisa jadi kontributor di Indonesia punya. Oke, ini tersedia offline documentation. To browse the documentation offline, you can download an HTML copy. Update setiap Senin ya. Oke. Versi stable, extract the zip archive dan open the top file. Ya, ini standar lah ya. Jadi yang versi HTML di versi setiap hari Senin ya. Update-nya setiap hari Senin. Bisa ada e-reader juga. Sama ini setiap Senin ya. Tapi dia formatnya EPUB ya. Menarik sih. Inilah kita belajar dari webnya aja, online aja. Kita start di introduction. Introduction, GDScript sama C#. Ini sepertinya Godot Engine. Dia punya dua bahasa ya. Jadi bahasa pemrogramannya ya. Di GDScript atau Godot Script. Atau mau pakai C# ya. Karena base gua di Java Programming. Oke, kita start dari GDScript aja lah. Biar bisa belajar hal baru juga. Oke. Welcome to the official documentation of Godot Engine. Ya, selamat datang. The free and open source community driven. Jadi free dan open source ya. Open source based on community 2D and 3D game engine. Ya, untuk bikin 2 dimensi dan 3 dimensi game engine ya. Garis bawahi game engine. Basically game engine ini kenapa mesti harus engine? Ada engine ya. Karena kalau kita develop game dari nol tanpa engine tuh ribetnya minta ampun ya. Yang kebayang dari gue itu contohnya misalnya game itu ada collision ya atau tabrakan. Nah, tabrakan tuh kalau nggak ada kan kita mesti harus tambah engine ya. Kita kan harus bikin ini ya. Kalau dua benda bertabrakan, yang satu mesti ke mana, satu kemana, dari kecepatannya, dari tekanannya, berat masanya, segala macam. Itu kan belajarnya kalau nggak salah kita di fisika ya. Nah, ilmu fisikanya ini itu udah ada di engine. Gitu. Jadi dengan adanya game engine,
kita bisa nggak perlu bikin dari nol lah untuk itu. Dia nggak ada template-nya dan otomatis sudah mature ya, bukan abal-abal gitu. Nah, itulah salah satu fungsinya game engine. Macam-macam sebenarnya game engine, ada Godot, ada Unity, terus ada apa lagi ya? Yang buat game triple A itu Real Engine loh, kalau nggak salah namanya. Nah, itu memang spesialisasi untuk ini, untuk bikin game. Kenapa gua coba Godot ya? Karena satu ini ya, open source ini. Tadi udah. Behind this module, you will find a powerful yet user-friendly tool. Nah, ini user-friendly tool that you can use to develop any kind of game. Nah, ini kind of game, bahkan game yang sifatnya open world tuh katanya bisa di-develop di Godot. Sekali lagi ya, kalau kita mau bikin game tergantung kreatif. Ya, kita engine apapun bisa kita pakai, asalkan kita kreatif, tahu mana apa namanya istilahnya, skenario-nya mau kayak gimana, istilahnya mau kemana, itu yang mesti terpenting ya dibandingkan sebuah tools itu sendiri. For any platform with no use restriction. Nah ini ya, no use restriction. Dan ini, any platform artinya kita bisa publish di Android, iOS, Mac, Linux, maybe in Windows. Uh, Gitu ya penting ya. Tapi tujuannya sih nanti pengennya bisa bikin game yang bisa dipublish ke Steam ya. Ya nanti kita monetize-nya dari situ. Entah dari AdSense, sorry, dari ads, dari iklan, atau dari in-app purchase ya. This page give you a broad overview of the engine and of this documentation. Ya, okay. So that you know where to start if you are beginner, or where to look if you need information on a specific feature. Oke, jadi ini dokumentasi untuk beginner, atau kalau mau cari sesuatu tentang Godot Engine, lu bisa carinya di sini. Oke, before you start, the tutorial and resource page list video tutorial contribute by community. Oh ya, ini coba kita lihat ya, tutorial resource kemana sih? Oh, ini ngelik lagi ya, tutorial. This is list third party tutorial and resources created by Godot community. Ya, nanti mungkin kita bisa sampai sini ya. Tapi kita spill dulu ya. For resource, remember that there is official. Oke, berarti punya aset library ya. Kita lihat nih, apa ini? Oh, belum tahu ini buat apa ya aset ya. Oke, coba sih buka satu sih. Ini siapa ini? Oh, usernya ya, yang buat nih kayaknya nih. Dia tipenya tools, versi sekian, community, license-nya MIT. Oh sorry, Godot 4.0 ini berarti compatible ya, cocok untuk Godot 4.0. Artinya kalau 4.5 nggak bisa dipakai dong kalau gitu ya. Tanggal olah update-nya ya 16 Desember ya. Oke, ini sama. Atau sebentar, ini maksudnya sini nih apa sih ini? Asalnya 4.0 ini apa versi bawahnya nggak bisa ya? Mungkin gitu ya harusnya ya. Berarti itu kompatibel dengan versi atasnya. Jadi misalnya tadi kan ada versi 2.1, artinya dia nggak bisa pakai tools ini. Kita lihat sih tools ini apa sih. Oh ini didaftarkan ya di asset library ya. Ini fiturnya oke.
zero configuration, cross platform, jadi bisa banyak platform, web export ready, auto download, multiple provider. Nggak ngerti gue, masih nggak ngerti ini buat apaan sih ini. Coba ini kita lihat gambarnya bahwa apa sih. Oh, ini mungkin nanti dipasangin di Godotnya ya. Mm-mm. Oke, coba yang agak-agak ini deh. Ini apa ini? Oh ya, ini kan dipasang di Godotnya ini kan. Oh, udah 10 menit. Ya udah, kita stop dulu di sini. eh kita ya nanti next video kita start di ini ya, Viva Restart. Ya, sementara itu dulu cukup biar nggak terlalu lama juga. Itu sudah belajar selama 10 menit. Di mana saya mencoba konsisten, saya baru belajar 10 menit. Jadi kalau mau tahu kelanjutannya, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan kalau kalian kasih komentar, saya akan balas komentarnya di next video. Oke, terima kasih. Dewan close.